Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan Urgent Message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya guys. Untuk kedua belas zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, yang akan aku bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya guys. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir untuk Water sign di Pisces. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga. Silahkan kamu tentukan sendiri ceritanya ya. Yang jelas jangan dipaksakan. Oke. Aku hanya akan bukakan dua kartu tarot untuk readingan urgent message. Yang pertama itu top of the deck yang akan menggambarkan energi kamu di awal minggu. Dan kemudian kartu kedua bottom of the deck itu adalah prospek atau kemungkinan yang akan terjadi di akhir minggu berdasarkan apa yang terbaca di awal minggu nanti ya. Selain itu aku juga akan ambil satu kartu petunjuk guys, nasihat yang akan membantu membuat satu minggu ke depan ini terasa lebih menyenangkan dijalani. Kita akan pakai deck yang ini. Aku hanya akan shuffle 3 kali saja dan membaginya 3. Halo. Urgent message for the next 7 days. Ya, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiak sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Apa ini yang datang? Taurus guys. Taurus nggak sabar mau keluar. Oke. Selain itu akan ada video extended tentunya. Masing-masing elemen akan membawa satu perwakilan. Kenapa sih? Oke, kita mulai dari Earth sign dulu ya. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Halo. Virgo. Kemudian untuk fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius ada Sagittarius. Yang ketiga air sign Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Aquarius kamu berturut-turut deh. Dan yang terakhir ada water sign Cancer, Scorpio, dan Pisces guys. Oke. Jadi untuk Virgo, Sagittarius, Aquarius, dan Pisces, nanti kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih banyak lagi dan lebih banyak nasihat lagi untuk kamu di satu minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, mari kita mulai readingan urgent message kali ini guys. Minumnya udah? Oh ya, nyedot dulu dong, nyedot. Biar tenang. Oke. Udah tenang belum? Oke, kita mulai dari Earth sign yang pertama. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Nah, aduh, kartu ini masih licin aja, nggak udah-udahnya. Oke, yang di atas ada The Seven of Pentacles. Kesabaran kamu sangat dibutuhkan katanya. Dan kemudian di bawah ada Hermit guys. Oke. Kesabaran kamu sangat dibutuhkan untuk menghadapi seorang Virgo. Karena ini kan kartu Virgo ya guys. Sebenarnya kalau Hermit datang itu artinya tentang kecerdasan, kebijaksanaan. Jadi kesabaran kamu ini akan membuat kamu lebih cerdas, lebih bijaksana katanya guys di satu minggu ke depan. Berarti ada hal yang cukup berat yang akan kamu jalani di satu minggu ini, dan kamu diminta untuk bersabar. Dan kalau kamu bisa bersabar di satu minggu ke depan ini katanya guys, kamu akan jauh lebih bijaksana, jauh lebih cerdas guys. Dan kedepannya ketika hal yang sama terulang kembali, kamu akan sudah bisa handle dengan baik katanya. Oke. It's like ujian yang mau terjadi. Jeng. Serem banget ya Taurus. Ujian yang mau terjadi di satu minggu ke depan ini gak yang berat-berat banget sih aku lihat Taurus, enggak ya. Karena saya Pentacles itu waiting for harvesting time ya. Jadi kayak sudah
berkelanjutan gitu loh guys. Kan Seven of Pentacles itu ceritanya menunggu ya. Jadi kalau yang namanya menunggu guys, berarti kan di recent past-nya atau di masa lalunya sudah terjadi toh. Dan saat di awal minggu ini kamu menunggu, berarti kamu sudah familiar dengan yang mau terjadi ini, tapi mungkin agak lebih challenging dari yang biasanya. Kalau misalnya ini berkaitan dengan pekerjaan kamu misalnya, bos kamu galak banget. Kamu udah biasa sih sama bos yang galak. Ini bos sudah 3 tahun memimpin, dan aku udah ya kurang lebih tau lah gimana karakter dia. Dia tuh biasanya memang kalau di Senin suka marah-marah. Kalau Senin dia suka marah-marah karena dia Sabtu Minggu sama selingkuhan ya. Oke, bercanda guys, oke. Dan kemudian karena kamu sudah aware, sudah terbiasa dengan bos kamu itu, maka di Seven of Pentacles yang terlihat di awal minggu ini, bosmu itu akan lebih menyebalkan, tapi dia tetaplah bos yang sudah pernah kamu kenal, kayak begitu guys. Dan kemudian nanti kalau kamu bisa bersabar di sepanjang minggu ini, kamu nggak ngerusak ke usaha atau apapun perjuanganmu dari beberapa waktu sebelumnya guys. Karena Seven of Pentacles itu on progress, ongoing, sedang terjadi, dan itu dibutuhkan waktu untuk bisa menuju masa panen tadi. Yang jelas ada yang akan kamu panen katanya, dan Hermit ini akan membantu kamu untuk lebih bijaksana dalam menghadapi perjuangan apapun yang sedang kamu jalani katanya di 1 minggu ke depan ya. 1 minggu ke depan ini banyak Taurus yang akan jauh lebih cerdas guys, dan lebih bijaksana dari yang sebelumnya. Nasihat dari universe untuk kamu, you and your loved ones are safe. Oke, kamu dan orang-orang yang kamu cintai aman, baik-baik saja katanya ya. Baca ini captionnya yang ini. Oke. Kalau ini berkaitan dengan keluarga, maka orang yang kamu cinta itu adalah keluargamu. Kalian akan baik-baik saja katanya. Jadi mungkin masalah yang datang ini guys berkaitan dengan keluarga. Oke. Kalau misalnya ini berkaitan dengan romance atau relationship kamu saat ini, romantic relationship kamu, kemungkinan besar challenge yang akan terjadi di 1 minggu ke depan ini berkaitan dengan hubungan kalian berdua, tapi kalian berdua akan baik-baik saja. Hanya dibutuhkan kesabaran, hanya dibutuhkan waktu untuk lebih bersabar lagi, kayak begitu guys. Oke. Kesabaran penting untuk kamu Taurus di 1 minggu ke depan. Oke. Ujian kesabaran, something like that ya. Oke, kita teruskan guys untuk arsen yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, di atas ada The Lovers dan di bawah ada The Hangman. The Lovers itu biasanya harapan yang menjadi kenyataan Virgo, tapi dengan cara yang berbeda, bukan seperti yang kamu pikirkan guys. Kamu kayaknya merencanakan sesuatu Virgo dari beberapa waktu sebelumnya, dan perwujudannya di awal minggu ini. Rencana kamu tersebut guys tidak bisa kamu jalankan, tapi finalnya akan sama katanya ya. Jakarta ke Surabaya, aku mau naik kereta api. Oke, itulah plan kamu. Kamu akan tetap sampai ke Surabaya, tapi kamu jadinya naik pesawat terbang atau jadinya naik kapal laut, tapi kan tetap sampai di Surabaya. Begitulah guys pemahaman dari The Lovers ya. Kayak ada perbedaan dari yang kamu harapkan dan kenyataan yang terjadi. Hangman datang di akhir minggu ini guys. Kamu kayak berusaha untuk mengendalikan sesuai dengan keinginanmu, lalu Hangman datang. Mari kita teruskan lagi contoh tadi. Jakarta ke Surabaya, plannya naik kereta api, tapi kemudian yang terrealisasi adalah kamu harus naik pesawat, karena ini kan major karena dua-duanya guys di luar kendalimu. Jadi kalau universe bilang contohnya harus naik pesawat, ya kamu harus naik pesawat, tapi kamu memutuskan untuk terus merealisasikan rencanamu dengan naik kereta. Jadi nanti perjalanan sepanjang perjalanan naik kereta ini banyak kendala yang terjadi, atau kamu nggak bisa dapat tiket kereta kayak begitu, kayaknya yang tertunda dan terhalang gitu deh guys ketika Hangman datang ya. Jadi nanti ingat, karena beberapa di antara kalian mungkin masih akan mencoba untuk merealisasikan rencana kalian ini di hari Senin, Selasa, Rabu. Kalau udah mulai tertunda, kayak loh kok tiba-tiba jadi gini gitu, kayak banyak penghalangnya. Ingatlah sesegera mungkin bahwa you make a wrong a decision, atau ada cara yang salah yang kamu pakai. Kalau itu berkaitan dengan planmu ya, silakan ubah planmu, karena kamu pasti sudah tahu guys apa yang harus kamu lakukan. Because The Lovers itu cerita tentang duality sebenarnya. Yang ini jalan yang ditetapkan oleh universe, dan yang ini yang kamu inginkan. Kalau kamu teruskan yang kamu inginkan akan banyak hambatan, tapi kalau kamu langsung pilih jalan yang ditetapkan oleh universe itu langsung tanpa hambatan. Oke? Supaya Hangman ini tidak muncul di akhir minggu, supaya plan kamu guys jalan cerita deh dalam situasi ini bisa
nggak terlalu lama tertunda. You have to choose the right path katanya Virgo. Oke, kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended. Ask Archangel Michael to help you with this situation. Banyak berdoa kamu Virgo, karena kamu harus bertanya katanya sama Tuhan tentang pilihan ini atau jalan ini. Because the two of major arcana coming all at once, itu kamu nggak berhak untuk melakukan apapun Virgo. Kamu tidak bisa memilih. Ini kayak kekuatan absolut yang harus kamu terima dan kamu jalani. Ask Archangel Michael to help you with this situation. Archangel Michael itu guys, malaikat perang ya. Jadi kemungkinan besar ini berkaitan dengan perang ini, planning kamu ini kayak melawan guys, atau kayak memperjuangkan sesuatu, membela sesuatu, but not like what you plan, tapi lebih ke arah yang direncanakan oleh universe untukmu begitu. Nanti kita bahas ini di video extended ya. Ayo guys, kita lanjutkan ke earth sign yang ketiga. This is the devil, kartunya para Capricorn. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. The Seven of Wands, kemudian the Ace of Cups. Kamu kayak ketakutan Capricorn di awal minggu ini, kayak merasa nggak tenang hati, insecure guys, kayak dikejar-kejar bayangan. You need to protect yourself, you think, okay? Padahal sebenarnya katanya tidak ada yang mengejar kamu guys. You just give your energy, your power, your effort to something that doesn't serve you anymore, atau yang gak ada gunanya untukmu. Jadi kayak ada feedback atau umpan balik atas energi yang kamu berikan, dan umpan baliknya tidak kamu sukai. Itu membuat posisi kamu tidak aman. Ya, jadi bayangkan guys, ada anjing, misalnya kamu lagi jalan guys, lagi jogging lah ya, di sebuah jalan, kemudian kamu lihat anjing liar. Oke, kamu insecure dong dengan anjing liar tersebut ya, karena bisa jadi kena rabies, Ray. Takut nanti digigit aku kena rabies gitu ya, dan kamu ketakutan. Oke, pas kamu ketakutan, hus, kamu gitu-gituin anjingnya. Sana, tapi sambil kamu mundur. You give energy to that dog, dan kemudian anjing itu pun akan merespon kamu, karena selalu ada feedback atas apa yang kita berikan, dan kita akan menerima atas apa yang kita aksikan. Aksi itu akan menghasilkan reaksi, something like that. Anjing itu pun wow kayak begitu. Nah, supaya kamu nggak perlu masuk dalam masa insecure di awal minggu ini, jadi ketika kamu melewati anjing tersebut guys, ketika jogging tadi, don't give your power, don't give your energy, santai aja kamu jalan katanya. Anjing itu nggak peduli sama kamu. Oke, Ace of Cups adalah pull back the energy, don't give a fuck about any particular situation di awal minggu ini, maka di akhir minggu ini kamu akan aman-aman aja. Karena kamu hus anjingnya, maka anjingnya jadi marah sama kamu. Hati-hati dengan energi orang lain guys ya, yang kita berikan, energi kita yang kita berikan ke orang lain, karena bisa jadi respon orang tersebut mungkin berbeda seperti yang kita pikirkan atau tidak seperti yang kita harapkan. Oke, Capricorn, kartu nasihat untuk kamu, your home is protected by angels. Ya, you are fine katanya Capricorn, kamu baik-baik aja, aman-aman aja. Tapi insecurity ini membuat kamu kayak overreacted for anything di 1 minggu ke depan because of insecurity ya. Jadi gampang marah, gampang ketakutan, gampang sedih, gampang nangis, padahal sebenarnya nggak ada masalah katanya. Oke, kendalikan dirimu dengan baik dan jangan buang-buang energimu sembarangan, terutama untuk sesuatu yang nggak penting guys. Itu akan membantu membuat 1 minggu ke depan terasa lebih menyenangkan untuk dijalani Capi ya. Oke guys, mari kita teruskan ke elemen berikutnya. Ada elemen api. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys, amin. Yang di atas ada The Queen of Cups, Mother Figure, dan kemudian yang di bawah ada The Four of Pentacles. Oke.
Kamu kayak akan lelah sekali guys, eh, memberikan perhatian pada situasi tertentu atau orang tertentu, dan kemudian di akhir minggu ini kamu akan menghentikan perhatianmu tersebut kayak begitu. Em, Mari kita lihat dulu nasihatnya. Kamu disuruh menghentikan atau melanjutkan. Use your imagination and you'll see the answer. It's up to you. Use your imagination. Kalau tadi dibilang use your energy to do good things, misalnya begitu Aries, maka tetaplah menjadi the Queen of Pentacles. Kan ini the Queen of Cups. Kan ini dua energi yang berlawanan guys. Ini sharing, caring, dan ini self-center, ego atau greedy, rakus, tamak. Ya, ini orang yang perhatian, pedulian, dan ini orang yang gak peduli pada apapun. Jadi untuk beberapa Aries mungkin kamu perlu stay dalam the Queen of Cups energy di sepanjang minggu ini. Dan untuk beberapa Aries, keluarlah dari energi the Queen of Cups itu guys. Focus to yourself. The Four of Pentacles, always think about yourself. Sesekali untuk menjadi egois nggak apa-apa Aries, terutama jika memang caring atau sharing yang kamu berikan itu tidak dihargai guys, atau tidak ada memberikan perubahan, atau kesannya itu disia-siakan atau diabaikan, tidak dipedulikan, tidak dihargai. Stop doing that katanya. Itu sama seperti saving your energy, oke? Karena kartunya it's up to you, use your imagination titik 3 di sini katanya, because you need to think. Imagination kamu itu adalah pikiranmu guys. Kamu harus berpikir. Kamu ini Aries yang disuruh stay di the Queen of Cups energy, artinya sharing dan caring, atau Aries yang disuruh keluar dari the Queen of Cups masuk ke mode self-center atau lebih fokus mementingkan dirimu sendiri saja. You will know katanya. It's up to you ya. Yang jelas kalau misalnya menjadi Queen of Cups menyenangkanmu, silahkan lakukan. Kalau lebih fokus ke dirimu sendiri atau lebih mementingkan dirimu sendiri yang justru malah menyenangkanmu, silakan masuk ke the Four of Pentacles energy Aries, oke? Oke. Yang pasti jangan melakukan apapun dengan terpaksa Aries di 1 minggu ke depan ya. Jangan mau terpaksa. Lakukan semuanya dengan ikhlas karena kamu pengen melakukannya. Tidak ada yang membebanimu dan tidak membuat kamu mengalami kerugian, oke? Oke guys, kita teruskan untuk fire sign yang kedua. This is the Strength, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days untuk Leo. Halo Leo, apa kabar? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin. As a Sword, perdamaian, hey perdamaian, the Queen of Wands. Oke, silahkan kamu turunkan level keras kepala Leo katanya ya guys ya. Because you need something, you need someone. Kamu mungkin saat ini ngerasa I don't need you, nggak butuh gua, nggak perlu gua, alah yang itu mah kecil buat gua, kayak begitu guys di beberapa waktu sebelumnya. Dan di awal minggu ini kamu akan membutuhkan ya. Jadi perhatikan baik-baik di sekelilingmu Leo katanya, yang awalnya kamu ngerasa you don't have business, you don't have anything to do with them, maka di 1 minggu ke depan kamu akan ada urusan atau membutuhkan mereka katanya ya. Kayak kesombongan yang akan berakhir, kecongkakan yang akan berakhir, dan arogansi yang akan selesai di 1 minggu ini, karena Leo akan segera menyadari bahwa dia membutuhkan sesuatu atau membutuhkan seseorang. Kayak begitu deh guys kartunya, oke? Kamu gak dapat video extended ya, syukur deh. The person you are asking about is trustworthy. Person itu guys, logat Medan. Oke, the person you are asking about is trustworthy. Jadi ini berkaitan dengan seseorang. Asking about itu yang kamu tanyakan misalnya, atau yang berurusan denganmu itu berharga katanya. Jadi kamu bilang nggak penting, oke, ngapain gue juga ngomong sama lu, nggak ada gunanya. Nah, ada gunanya guys, oke? Atau kamu bilang mungkin aku udah nggak butuh kamu lagi, di minggu ini kamu akan butuh dia. So be good with your attitude Leo, jaga sikap kamu baik-baik guys ya. Dan kalaupun misalnya terpaksa kamu harus mengorbankan pride, ego, atau kayak harga diri kamu, tapi itu bagus untukmu ya. Jadi kayak akan memperbaiki hubungan, melancarkan kembali komunikasi, dan itu tujuannya baik untukmu. Even menurutmu ndak butuh aku, tapi kamu akan butuh katanya Leo, oke?
Jangan terlalu sombong lu Leo. Kita teruskan guys untuk fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Segi, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Segi, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Ayo. The Sun, nice. Dan kemudian, oh, apa-apaan ini? Sun ditambah The Devil. Oke, kamu memilih tempat yang gelap daripada tempat yang terang. Oke, ada matahari yang terbit di awal minggu ini untukmu Sagittarius. Tapi kamu lebih memilih untuk tetap stay in the darkness. Bisa nggak sih matahari nggak usah terbit kayak begitu? Bayangkan kamu tidur di sebuah kamar Sagittarius, oke? Pagi datang dong, ya matahari terbit dong, ya. Dan kemudian gorden kamu lagi tertutup guys, oke? Lalu kemudian mungkin orang keluarga, orang yang di rumahmu itu membuka gordenmu. Serap gitu kan, langsung terang ya guys. Kamu lagi di tempat tidur masih kriep-kriepan, tutup gordennya. Tapi ini udah pagi, ndak mau tutup gordennya. Tutup. Bangun dong, ini udah pagi, matahari udah terang. Masa lu mau tidur lagi? Tutup, tak bilang tutup gordennya. Ditutup. Serap. Staying in the darkness, even your sun is already shining, Sagittarius. Aku nggak tahu itu maksudnya apa, kamu yang akan tahu. Harusnya guys kamu bangun karena matahari udah terang, oke? Cari rezeki bisa jadi guys, kerja atau doing something lah ya, jangan terus tidur, kan malam kan udah cukup tidur. Atau kamu main game online jadi nggak bisa tidur malam. Yang pasti ketika matahari terbit itu waktunya aktif ya, melakukan sesuatu. Kayak ada cerita yang lain deh guys ya. Kalau udah siang itu ceritanya beda dengan malam. Tapi kamu memutuskan untuk tetap di darkness ya. Di malam hari, di siang hari kamu memilih untuk tetap berada dalam kegelapan kayak begitu. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Explore your option. Benarkah kamu memilih untuk tetap staying in the darkness, katanya Sagittarius? Yakin lu suruh gordennya ditutup lagi? Ini matahari lo Sagittarius. Memang udah waktunya terbit. Kenapa kamu suruh tutup lagi gordennya? Kenapa kamu minta kamarmu digelapkan lagi? Padahal sudah pagi. Explore your option. Pilihanmu ini mungkin salah katanya. Oke, nanti kita bahas ini di video extended Segi karena kamu dapat video extended guys. Lanjut ke elemen berikutnya, ada air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra guys. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin. Atas ada The Knight of Cups, di bawah ada The Page of Wands. Ketulusan diperlukan sekali katanya di awal minggu ini Libra untuk staying optimis atau membuat rasa optimis muncul kembali. You need to do everything with your heart katanya, oke? Knight of Cups. Jadi kalau misalnya ini cerita tentang minta maaf guys, maka minta maaflah dengan tulus. Kalau ini cerita tentang memberi bantuan, maka berilah bantuan dengan tulus. Kalau ini cerita tentang memulai sesuatu, maka mulailah dengan tulus. Kalau ini cerita tentang bekerja, maka bekerjalah dengan tulus. Kalau ini cerita tentang memulai bisnismu di hari ini, something like that, maka mulailah bisnismu di hari ini dengan tulus, with your heart katanya, karena Knight of Cups datang di sini, oke? Jadi keadaan yang berat akan semakin ringan di akhir minggu ini if you put your heart on it. Kalau pakai hati, pakai perasaan, keadaan akan menjadi lebih menyenangkan, lebih penuh dengan harapan di akhir minggu ini. Hampir-hampir putus asa katanya kamu Libra. Jadi orang-orang yang hampir putus asa itu guys, emotionally unavailable. Namanya juga udah putus asa ya. Mau ngapa-ngapain juga udah malas, semangat juga udah hilang. Kalau kita bicara tentang bisnis misalnya, orang yang hampir putus asa dengan bisnisnya, misalnya warung mie ayam begitu, mau buka mie ayamnya aja udah berat banget, mau buka warungnya ya nggak sih, mau buka gerobaknya udah berat banget, namanya udah putus asa, oke? Dan you need to put hard on that. Ya, jadi ketika
berat sekali. Aduh, buka nggak ya? 2 hari yang lalu mau buka, 2 hari yang lalu buka nggak ada laku sama sekali, 1 mangkok pun nggak laku, capek banget. Buka nggak ya sekarang? Dan ingatlah guys, kamu akan langsung terbayang sama aku dan mengingat kembali ucapanku ini. Oh iya, kata si Ray, put your heart on that, maka mulailah buka ya. Jadi kalau misalnya biasanya kamu membukanya itu setengah hati atau ngedumbel-gedumbel, jangan guys. Silakan lakukan dengan tulus dan ikhlas katanya. Apapun yang kamu lakukan dengan tulus dan ikhlas guys, memberikan harapan di akhir minggu ini ya. Oke, lean on God and the angels for support. Bergantunglah pada Tuhan dan para malaikat untuk dukungan. Dan mereka itu suka guys dengan ketulusan katanya. Jadi kalau kamu memang mau minta dukungan dari Tuhan mengenai apapun yang akan kamu lakukan di awal minggu ini, di mana energimu itu emotionally unavailable atau udah malas, hampir-hampir menyerah, maka angels, para malaikat dan Tuhan akan membantu kamu katanya, asalkan kamu melakukannya dengan ikhlas, tulus, dan pakai hati guys. Oke. Itu dia untuk Libra. Ayo kita lanjutkan guys ke air sign yang kedua. This is the lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Ush, nyamuk. Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Five of Cups, Gemini-nya kecewa. Yang di bawah ada the Chariot, Gemini akan dibawa keluar dari kekecewaannya. Oke. Ada harapan yang tidak menjadi kenyataan atau planning yang tidak terrealisasi di awal minggu ini Gemini. Jadi sebenarnya di awal minggu menyebalkan bagimu sebenarnya ya, karena pasti harapan ini kamu bikin di beberapa waktu sebelumnya, bisa jadi di minggu lalu atau dari beberapa hari sebelumnya, dan kamu berharap sebenarnya ini berjalan sesuai dengan yang kamu inginkan. Harapan menjadi kenyataan begitu, tapi apalah daya Gemini, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Oke. Tapi kalau kamu bisa keep on moving, do something guys, supaya bangkit dari energi the Five of Cups ini, Chariot itu akan datang untuk membawa kamu keluar dari kekecewaanmu kayak begitu. Ada sebuah tempat yang mengecewakan, situasi yang mengecewakan Gemini. Di akhir minggu ini, Chariot akan datang untuk membawamu keluar dari situ kayak begitu. Mari kita lihat nasihat dari universe. Let go of fear now. Lepaskan, rilis. Jadi harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan ini membuat kamu ketakutan berarti Gemini. Kamu takut guys. Kekecewaanmu ini membuat kamu takut. Bukan sedih tapi lebih ke arah takut. Nah silakan kamu katanya berdamai dengan ketakutanmu tersebut. Terimalah kenyataan bahwa memang harapan tidak terrealisasi begitu. Itu akan membantu kamu untuk bisa melepaskan rasa takutmu ini. Because leave it all to the God. Serahkan semuanya sama Tuhan kayak begitu deh guys. Ada apa ini ya guys? My prayer, Archangel Michael, please help me feel safe and deserving of your guidance. Thank you for clearing me of heavy toxic or ego-based stuff or feeling. Kacau balau ini pikiran dan perasaan yang kacau balau ya, ketakutan guys. Kamu akan dibawa keluar dari situ katanya Gemini, don't worry ya. Di situ bukan tempatmu. Kamu tidak akan ketakutan lebih lama lagi. Kamu tidak akan sedih lebih lama lagi. Dibawa pergi dari situ, oke? Chariot ini adalah kartu moving away atau moving on, dan itu major arcana guys. Divine intervention datang sesuai dengan waktunya Tuhan ya. The Chariot itu kayak membebaskanmu dari kekecewaanmu ini, energetically or physically, oke? Kita teruskan guys untuk air sign yang ketiga. This is the Star, kartunya para Aquarius ya. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin.
nyamuknya. Akhirnya dia mati juga guys. Udah lama banget itu di sini. Atas ada The Ten of Pentacles, family. Di bawah ada The Death. Oke. Wow. Aduh, nggak suka banget deh. Sebelum aku sampaikan, aku lihat dulu kartunya guys. Kalau nanti memang betul, aku akan sampaikan. Kalau nggak, aku nggak akan sampaikan. It's time to leave the unhealthy situation. Yes. Ya, kayak ada kematian guys. I'm sorry to say that. Kayak ada kepergian anggota keluarga, death, the real death. Okay, because unhealthy situation. Karena sudah lama sakit. That's all. Aku akan cari topik lain ya. Tapi aku perlu sampaikan yang itu, oke? Unhealthy situation adalah keadaan-keadaan toxic guys, bisa jadi konflik, pertengkaran yang gak udah-udahnya, yang berkaitan dengan the Ten of Pentacles. Ten of Pentacles ini identik dengan family. Kalau bukan keluarga saudara, maka sekelompok orang yang sudah tinggi sense of belongingnya ya. Jadi bisa jadi di kantor ada 10 orang, 10 orang itu udah seperti keluarga, satu divisi. Dan kemudian ada cekcok di situ, unhealthy situation, dan kemudian the death ini akan membuat keadaan menjadi kembali healthy ya, dan akan selalu ada yang dihancurkan guys ketika the death datang karena dia massive transformation. Oke, mungkin formasi yang dihancurkan, mungkin ada yang akan resign, ada yang akan keluar dari pekerjaan, sehingga yang 10 ini tinggal 9 atau tinggal 8 atau di PHK begitu guys. Dan kemudian keadaan akan membaik ya. Apapun nanti perubahan yang terjadi katanya di akhir minggu ini Aquarius, itu untuk tujuan memperbaiki keadaan, keluar dari unhealthy situation, dan itu tidak bisa ditunda lagi, tidak bisa dihalangi. Don't do anything to postpone, to make it delayed, atau to cancel that transformation because it's out of your control. Kalau ada pelanggaran terhadap the death guys, maka the tower datang ya. Jadi biarkan semuanya berjalan secara natural katanya di awal minggu ini. Kalaupun memang harus menangis, biarlah menangis. Kalaupun harus merasa sedih, biarlah sedih katanya, tapi itu untuk kebaikan bersama. Karena the Ten of Pentacles selalu cerita tentang kebersamaan, oke? Even ada yang menyedihkan, tapi itu untuk kebaikan bersama, kayak begitu deh Aquarius, oke? Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended ya. Yo guys, kita lanjut ke elemen berikutnya, ada water sign. Dimulai yang pertama dari The Chariot. Ini kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. Udah lama kamu gak dapat video extended ya Cancer. Di atas ada the Nine of Wands. Ini responsibility guys. Di bawah ada the Seven of Pentacles. Being patient, bisa sabar ya. Jadi kayak ada tanggung jawab yang masih harus kamu jalani katanya Cancerian. Kewajiban yang masih harus kamu jalani di awal minggu ini. Dan kamu kelihatannya udah boring banget, udah bosan banget, pengen apa ya, berontak guys. Kayak pengen kabur juga, pengen berhenti bertanggung jawab, pengen kayak begitu, kayak pengen kamu hempaskan. Tapi katanya sampai dengan akhir minggu ini kamu masih harus bertanggung jawab atau menjalankan kewajibanmu tersebut, dan bersabarlah. Oke, akhir minggu kamu akan lihat ada hasil atas kesabaranmu ini guys. Kamu akan melihat ada perkembangan atas kemampuanmu untuk bertahan menjalankan tanggung jawabmu tadi ya. Saya kasih always talking about harvesting time. It's not about harvest, waiting for harvesting time ya. Jadi sampai di akhir minggu ini kamu akan sibuk banget, kamu kayak akan ngerasa lelah banget, capek banget dengan tanggung jawabmu. Tapi sebelum hari Minggu guys depan, kamu sudah melihat hasilnya katanya ya. Jadi sabarlah Cancerian. Oke, self respect. Hargai dirimu sendiri. Kayak ada cheating di sini guys, kayak ada kecurangan yang mau kamu lakukan untuk out of this responsibility, biar nggak perlu bertanggung jawab, biar nggak perlu menjalankan kewajiban. I need to do something. Something itu adalah curang katanya di sini. Self respect maksudnya hargai dirimu, hormati dirimu. Kamu orang terhormat Cancer, jangan sampai kamu cheating atau jangan sampai curang ya, because this is responsibility. Kalau seandainya kamu menghindar dari tanggung jawab atau kewajibanmu guys, kamu tidak akan mendapatkan hakmu katanya. So keep on going, keep fighting with this responsibility Cancer, oke?
No cheating, oke. No hanky panky, oke. Hanky panky gak nyambung. Oke. Kita teruskan guys untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Page of Swords. Scorpionya lagi pengen memastikan sesuatu. Dan kemudian di akhir minggu ini Scorpionya yakin karena mendapatkan kepastian kayak begitu deh guys. Oke, kita lihat dulu kartu nasihatnya sebelum aku lanjutkan. Oke, pay attention to your dreams ya. This is something what you dreams about, katanya Scorpio ya. Jadi di awal minggu ini kamu kayak akan meragukan sesuatu. Dan kemudian kalau kamu mau mencari informasi, mencari lebih banyak data-data mengenai yang kamu ragukan, maka kamu akan menjadi yakin di akhir minggu ini gitu deh guys ya. Oke. Page of Swords adalah cari informasi swadaya ya guys. Jadi pastikan kamu netral ketika mencari informasi ini, because this is something what you like, this is something what you want. Oke. King of Cups adalah kartu cinta, suka, sayang. Oke. Dan berharga. Jadi kalau kamu nanti di awal minggu ini meragukan sesuatu, berarti yang kamu ragukan adalah sesuatu yang berharga bagimu, sesuatu yang kamu sukai, sesuatu yang kamu sayangi, sesuatu yang kamu cintai. That's why you need to find more information to support you. Being neutral is very important here. Oke, karena guys biasanya dalam masa The Page of Swords orang itu akan mencari informasi untuk mendukung dia, untuk menguatkan pendapatnya gitu ya. Jadi carilah informasi yang mendukung bahwa apapun yang sedang kamu ragukan di awal minggu ini adalah sesuatu yang penting, berharga bagimu, yang kamu sukai, yang kamu sayangi, yang kamu cintai. Itulah yang perlu kamu buktikan. Benarkah aku menyukai pekerjaanku ini? Benarkah aku menyukai perusahaan tempat di mana aku menjalankan karirku ini? Benarkah aku menyukai bisnisku ini? Benarkah aku sayang pada rumahku ini? Benarkah aku cinta pada pasanganku ini? Itu yang harus menjadi kiblatmu, finding information tadi. You have to find information, katanya Scorpio. Oke, untuk bisa meyakinkan kamu di akhir minggu ini. Jangan diam. Pay attention to your dreams. Oke. Kayak cari-cari validasi gitu deh Scorpio ya, supaya clear, supaya nggak perlu bimbang dan ragu lagi. 1 minggu ini penting sekali ya. Yuk guys, kita lanjutkan ke water sign yang terakhir. This is the Moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo Bapak Ibu Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Di atas ada The Four of Cups, menyesal. Di bawah ada The Two of Wands, rindu. Apa ini Pisces? Apa ini Pisces? You are longing for something. Kamu itu kayak ngerasa nggak penting di beberapa waktu sebelumnya, dan di awal minggu ini kamu akan menyesali, loh kok aku bilang gak penting, kan ini penting gitu. Dan itu akan menjadi bahan pikiranmu guys di sepanjang minggu ini, sampai di akhir minggu kamu akan craving for that, longing for that, want it back to your life. Kayak mau mengulang kembali waktu supaya kamu bisa mengubah masa lalu, kayak mengubah keputusanmu, kayak ini guys, menderita dalam penyesalan. Menderita dalam penyesalan. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Pisces. A favorable outcome. Thank you for the beautiful outcome to this situation. That's the only caption for you. Apapun keadaannya, it is what it is Pisces. Kamu gak perlu menyesalinya. Kamu gak perlu kayak merasa kayaknya aku salah ya dalam mengambil keputusan, kayaknya salah bertindak. Gak ada gunanya Pisces, katanya. Thank you for the beautiful outcome to this situation.
Jadi kalau menyesal guys, sebenarnya itu hal yang biasa. Ya, kita melakukan banyak hal dan kemudian kita menyesali beberapa di antaranya, itu hal yang biasa. Tapi kalau penyesalan kamu ini sampai sudah mengganggu kehidupanmu katanya Pisces, nah itu dia yang kayak akan bikin masalah ke depannya ya. Karena memang masa depan itu guys tergantung di masa sekarang. Masa lalu tidak akan pernah bisa menentukan masa depan. Masa sekarang yang akan menentukan masa depan. So if you are longing for something that it's not yours anymore Pisces, maybe something like that, itu kan mempengaruhi masa depanmu ya. Merindu-rindukan sesuatu, memikir-mikirkan sesuatu, menyesal-nyesali sesuatu di masa lalu, sampai di masa lalu, dan membuat hari ini atau masa sekarang kamu itu kayak gak semangat menjalani hidupmu, masa depanmu terganggu guys, kayak begitu. Ya sudah berlalu, biarlah berlalu. Ya memang begitu keadaannya, biarlah begitu, tidak ada yang perlu disesali katanya. A favorable outcome. Four of Cups minor arcana, Two of Wands minor arcana. Kalau kamu mau menyesal itu karena kamu bikin dirimu menyesal, artinya sebenarnya tidak ada penyesalan pun tidak apa-apa guys, karena kamu bisa bikin kamu keluar dari Four of Cups anytime. Kalau kamu memikir-mikirkan tentang penyesalan tersebut atau want something back to your life yang sudah tidak ada lagi, itu pun lagi-lagi atas keputusanmu sendiri. Kamu mau menginginkan sesuatu yang sudah tidak ada lagi, terserah padamu, atau tidak menginginkan lagi yang sudah tidak ada, artinya let's keep moving on, begitu pun terserah kepadamu. Minor arcana, it's up to you, karena kamu yang bikin di sini. Oke? Kamu dapat video extended Pisces, nanti kita akan bahas ini di video extended guys, jangan sampai salah ya. Oke, berakhir readingan Pisces, artinya berakhir sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini guys. Halo Virgo, kemudian halo siapa ini tadi guys? Segi kalau nggak salah ya, Sagittarius, kemudian ada Aquarius, ada Ius-Iusnya guys minggu ini. Dan yang terakhir ada Pisces ya. Kalau kamu pengen tahu informasi lebih detail tentang 1 minggu ke depan dan lebih banyak nasihat lagi, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, kalau ada masalah dalam mengakses video extended silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.